Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, langsung saja kami di sini akan menjelaskan sedikit tentang gerbang logika yang dibimbing oleh dosen pengampu kami, Bapak Ahdis Munazilil Magister Teknik. Semoga beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari musibah dan diberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin, sehingga bisa memberikan ilmu kepada kami selaku mahasiswanya. Gerbang logika ini disusun oleh kami, Tony Saputra, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Ibrahimi Sukorojo Situbondo, Jawa Timur. Selanjutnya beralih kepada sajian menu utama. Terkait sajian menu utama ini terdapat beberapa pembahasan, yaitu pengertian gerbang logika, fungsi gerbang logika, dan jenis-jenis gerbang logika dan simbolnya. Sebelum beralih ke fungsi gerbang logika dan jenis-jenis gerbang logika dan simbolnya, lebih baik mengetahui dahulu pengertian gerbang logika. Apa gerbang logika itu? Gerbang logika atau bahasa Inggrisnya logic gate memiliki fungsi yang melakukan dasar yang berguna dalam memproses input-input berupa bilangan biner. Dengan kata lain, gerbang logika berhasil atau bekerja berdasarkan sistem bilangan biner. Secara singkat, sistem bilangan biner dapat diartikan sebagai jenis bilangan yang terdiri dari dua kode angka, yaitu 0 dan 1. 1 menggambarkan hidup dan 0 menggambarkan mati atau tidak ada nilainya. Selanjutnya beralih kepada fungsi gerbang logika. Fungsi gerbang logika yaitu untuk melakukan fungsi logika dasar sebagai pembentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan gerbang logika terdiri dari dua input, nilai biner, dan dengan output berupa bilangan 1, 0 atau yang lazim disebut true atau false. Selanjutnya beralih kepada jenis-jenis gerbang logika dan simbolnya. Di sini terdapat 7 jenis gerbang logika dasar yang membentuk sebuah sistem elektronika digital, yaitu yang pertama gerbang AND, yang kedua gerbang OR, yang ketiga gerbang NOT, yang keempat gerbang NAND, yang kelima gerbang NOR, yang keenam gerbang XOR, yang ketujuh gerbang XNOR. Kami akan membahas satu persatu dari masing-masing gerbang tersebut. Yang pertama, gerbang AND. Gerbang AND memerlukan 2 atau lebih masukan input. Ini yang saya tunjuk. Bisa dilihat dari tabel kebenaran gerbang AND. Memerlukan 2 input X dan Y. Di sini dicontohkan X dan Y atau lebih masukan input. Untuk menghasilkan hanya satu keluaran output, yaitu Z. Gerbang AND akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan input bernilai logika 1, seperti di bawah ini. Dan akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 0, seperti yang ada di atas ini. Simbol yang menandakan operasi gerbang logika AND adalah tanda titik
atau tidak memakai tanda sama sekali. Di sini bisa dicontohkan kepada perumpamaan spidol dan penghapus. Jika dosen menyuruh kami mengambilkan penghapus dan spidol, jika kedua-duanya diambil, maka itu yang disebut gerbang N. Dan jika salah satunya yang diambil, itu bukan termasuk gerbang N. Dan bisa dilihat sendiri, N artinya dan. Berarti memerlukan kedua-duanya itu. Selanjutnya beralih kepada gerbang OR. Gerbang OR memerlukan 2 atau lebih masukan input, sama seperti gerbang N tadi, X dan Y, inputan dari gerbang OR. Untuk menghasilkan hanya satu keluaran output, yaitu Z. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran output 1 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1. Seperti yang ditunjuk ini. Dan jika ingin menghasilkan keluaran output logika 0, maka semua masukan input harus bernilai logika 0. Seperti yang ada di atas ini. Ini bisa dicontohkan dengan perumpamaan seperti spidol dan penghapus. Jika dosen menyuruh kami mengambilkan salah satu penghapus atau spidol itu, maka itu yang disebut gerbang OR, salah satunya. Jika mengambil kedua-duanya itu bukan gerbang OR. Dan bisa dilihat sendiri dari OR artinya atau, berarti salah satunya. Berikutnya beralih kepada gerbang NOT. Gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter pembalik karena menghasilkan keluaran output. Yang berlawanan kebalikan dengan masukan atau inputnya. Berarti jika kita ingin mendapatkan keluaran output dengan nilai logika 0, maka input atau masukan harus bernilai logika 1. Seperti yang ada di tabel kebenaran gerbang NOT ini. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus di atas variabel inputnya, seperti ini. Dan bisa dilihat artinya not sendiri adalah tidak. Dan kebalikan, ketika iya maka tidak, dan ketika tidak maka iya, sebaliknya. Selanjutnya beralih kepada gerbang NAND. Arti NAND adalah not N atau bukan N. Gerbang NAND merupakan kombinasi dari gerbang N dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output gerbang N. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan input pada logika 1. Seperti yang ada di bawah ini. Dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan keluaran output logika 1. Seperti yang 3 ini.
Selanjutnya beralih kepada gerbang NOR. Arti not adalah not or atau bukan or. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan input bernilai logika 1. Seperti ini yang 3 ini. Dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1, maka semua masukan input harus bernilai logika 0, seperti yang ada di atas ini. Selanjutnya beralih kepada gerbang XOR. XOR atau singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari 2 masukan input X dan Y dan 1 keluaran output logika yaitu Z. Gerbang XOR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukannya input mempunyai nilai logika yang berbeda. Seperti ini yang berbeda, 0, 1, 1, 0. Jika nilai logika inputnya sama, maka akan memberikan hasil keluaran logika 0. Seperti yang ada di atas ini dan yang ada di bawah ini. Selanjutnya beralih kepada gerbang XNOR. Seperti gerbang XOR, gerbang XNOR juga terdiri dari 2 masukan input X dan Y dan keluaran output yaitu Z. XNOR adalah singkatan dari exclusive NOR yang merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Gerbang XNOR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan atau inputan bernilai logika yang sama. Nah, seperti yang ada di atas ini, yang ada di bawah ini. Dan akan menghasilkan keluaran output logika 0. Semua masukan atau input bernilai logika yang berbeda. Seperti berikut yang 2 ini. 0, 1 dan 1, 0. Akan menghasilkan keluaran output 0. Hal ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR, exclusive OR. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Sekian dari kami. Sekian, terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.